toxic positivity itu adalah suatu ungkapan atau suatu istilah yang menggambarkan kondisi di mana kita memaksa diri untuk menjadi positif dalam segala situasi. Halo sahabat kreatif, ketemu lagi bareng Dias Damayasa di podcast RRI Singaraja. Untuk kamu nih yang memang ngerasa suka ya dicurhatin sama bestie di rumah, bestie di tempat kerja atau di sekolah segala macam, hati-hati ya, apalagi dengan mantra-mantra positif yang sering kamu kasih ke bestie kamu. Karena nggak semua mantra-mantra positif, hal-hal positif juga berdampak positif terhadap bestie kamu sendiri gitu. Ini kenapa ngebahas hal-hal positif? Karena hari ini kita bahas toxic positivity bareng personal coach ya, personal development coach Dewayu Putri Handayani. Halo. Halo Dias. Punya hati tapi tak hati. hati-hati. Postingan terakhir ya di TikTok ya. Iya. Aduh, kenapa tuh? Seru ya, lagunya enak ya. Iya, kayak nyambung sama hari ini ya. Betul. Karena kalau kita ngebahas cara curhat ya, cara mendengarkan, orang pengennya bikin semangat sahabatnya, cuman terkadang salah gitu kan. Nah itu betul. Itu dia tuh yang harus diperhatiin ya, sahabat kreatif. Hari ini kita akan bahas seputar toxic positivity. Nah, sebelumnya nih, sebelum mendalam lagi nih Putri, sederhananya gitu, toxic positivity itu sebenarnya apa sih? Oke, nah toxic positivity ini kita sering dengar ya Dias ya. Aha. Di kalangan anak-anak TikTok terutama nih. Dias pasti sering dengar nih kan. Dias anak TikTok kan. Ya. Nah, toxic positivity itu adalah suatu ungkapan atau suatu istilah yang menggambarkan kondisi di mana kita memaksa diri untuk menjadi positif dalam segala situasi. Oke. Nah, kalau ditanya menjadi positif tuh bagus nggak? Bagus tentunya kan. Tetapi ketika misalnya itu dibawa ke dalam berbagai macam situasi, nah itulah yang disebut dengan toxic positivity. Nah itu simple ya tadi. Kalau katanya kalimat simpelnya gimana? Nah itu. Coba berarti ini toxic positivity atau hal-hal positif yang akan jadi racun, lebih ke faktor eksternalnya ya? Apa dari sendiri udah kayak begitu? Maksudnya kalau ada motivasi dalam diri untuk positif itu benar? Tentu benar. Jadi kalau ada motivasi dalam diri untuk I have to be positive, kita harus positif dan lain sebagainya, itu it's good. Tetapi kalau positif itu dibawa terlalu berlebihan dan kita terapkan dalam berbagai macam situasi, bahkan ketika kita terpuruk sekalipun, kita sedih sesedih-sedihnya dalam situasi yang tidak menyenangkan, kita masih berusaha harus positif. Nah, itulah titik di mana mungkin being positif bisa menjadi a problem, toxic itu tadi. Jadi masalah besar gitu ya. Betul. Karena orang juga harusnya ketika bertemu dengan emosi yang negatif, kayak misalnya sedih, kecewa segala macam, alangkah baiknya diapain sih emosi itu sebenarnya? Apa dikit-dikit harus curhat kah? Atau gimana langkah mereka seharusnya? Oke. Nah, kalau kita bicara emosi itu kan adalah sesuatu yang perlu kita keluarkan, ya. Karena kalau kita suppress atau kita tahan emosi itu, suatu saat itu akan meledak-ledak, meluap-luap. Pernah mungkin lihat orang yang tiba-tiba marah besar gitu ya, nggak bisa terkontrol emosinya. Nah, itu salah satu faktornya adalah karena kita terlalu sering menahan-nahan gitu. Nah, jadi emosi itu ketika kita merasakan emosi negatif, baiknya memang dikeluarin. Nah, sekarang dikeluarin dengan cara apa? Itu dia tuh. Nah, apakah kita cerita sama temen? Bisa sebenarnya. Atau kita pergi ke pantai, kita mau teriak di situ, bisa juga. Nah, tetapi sering sekali memang yang kita gunakan caranya adalah tentunya ngobrol sama temen ya. Karena itu adalah sesuatu yang sangat simple, yang ya udah kayak mau cerita sama sahabat, sama bestie gitu kan. Bestie. Mau cerita sama bestieku gitu. Nah, itu sering sekali terjadi. Nah, oleh karena itu isu terkait dengan toxic positivity ini akhirnya muncul karena banyak orang curhat satu sama lain. Oke. Yang paling sering juga biasanya nih ya, orang yang ngerasa sedih, kecewa, nuanginnya lewat konten, bener nggak? Nah, bisa juga lewat konten. Sekarang banyak banget media untuk kita menuangkan emosi kita, gitu ya. Salah satunya ya TikTok, kemudian Instagram,
Facebook juga bisa ya, betul. atau YouTube dan lain sebagainya bisa Hai juga. TikTok Hai ya. TikTok. Kita nggak bahas TikTok dari awal soalnya. Ini kalau lihat kayak Putri lumayan mengerti selain memang sebagai coach. Ada nggak pengalaman sebagai TikToker kepapar? gitu ya? Bukan. Yang terpapar dengan toxic positivity atau pelaku dari toxic Oke. positivity. Kalau mengenal pelaku toxic positivity, tentu pasti setiap orang pernah tuh Aha. bertemu dengan orang seperti itu. Aduh, sering malah ya. Iya, cirinya orang yang toxic positivity itu adalah ketika dia selalu, misalnya kita lagi cerita nih, lagi cerita hal-hal sedih ya, Iya. terus tiba-tiba dia bilang, udahlah nggak usah nangis, ntar juga semuanya baik-baik aja, udahlah, don't worry, be happy, yang kayak gitu-gitu. Nah itu adalah salah satu contoh orang yang menunjukkan yang namanya toxic positivity. Jadi kalau aku memang sering melihat hal itu. Sejak kapan nih? Dari SMP kali ya? Dari SMP, Sekolah, ya dari sekolah. Kita sering misalnya sedih, teman kita bilang, aduh gitu doang nangis. Nah. Udahlah, happy aja gitu. Mm-mm. Nah itu sudah termasuk yang namanya toxic positivity sebenarnya. Gitu. Jadi secara nggak langsung mereka kayak mau mengeluapkan semuanya, akhirnya ketahan kan? ya. Ketahan dan nggak plong semuanya dikeluarin Iya, gitu. betul, Malah ini kejadiannya, jujur ya Put ya. Aku kadang-kadang kan memang ngobrol based on my experience kan. Iya, Kadang-kadang kita ada nih temen nih bestiku ya cerita gitu. Dia sedih banget. Cuma karena dia cerita sama cowok, akhirnya nggak keluar dong Oke. nangisnya segala macem. Terus aku bilang gini, kamu kalau lagi sedih, lagi pengen cerita, keluarin semuanya. Kalau nangis, nangis aja sekarang. Iya. Langsung nangis dong. Parah aku merinding nih. Nah, langsung nangis, bener-bener nangis, ngucur tuh air matanya, saking dia kecewanya dengan seseorang. Tapi kita nggak bisa ngasih pilihan ya. Betul. Mereka yang lebih tahu, dia yang lebih tahu gimana cara Iya. nenangin diri sebenarnya. Setiap orang perlu diberikan ruang untuk dia bisa mengeluarkan emosinya. Ruang itu baik itu dengan menjadi teman curhatnya dia, atau mungkin setidaknya menjadi orang yang diam dan menemani dia walaupun kita nggak ngapa-ngapain. Ya, kita diam nemenin dia menikmati segala emosi yang dia rasakan, atau mungkin kita bisa jadi teman untuk mengajak dia pergi jalan-jalan gitu. Jadi artinya kita sebagai bestie, kita sebagai sahabat, kita perlu memberikan ruang bagi teman kita untuk meluapkan emosinya. Tetapi dengan toxic positivity, kadang kita dalam tanda kutip melarang orang lain untuk meluapkan emosinya. Karena kita selalu bilang, jangan nangis, jangan sedih, udah happy-happy aja, yuk kita gini gitu, dan lain sebagainya. Jadi emosinya nggak keluar, kita dipaksa untuk happy-happy, sebenarnya kita nggak happy. Ya akhirnya luka itu akan muncul lagi kan, Iya. ketika sendiri. Betul, pernah ngeliat orang tersenyum di depan, tapi di dalam hatinya dia terluka. Waduh, Ya kan? belum ya guys. Iya, jadi cuman di muka doang dia senyum. Karena secara sosial di masyarakat kita dituntut untuk senyum, dituntut untuk happy. Tapi di dalam kita sakit gitu. Sedih. Nah, inilah salah satu contoh juga toxic positivity. Nah, kita nggak bisa membiarkan itu terjadi karena apa? Kalau terus seperti itu, emosinya tertahan terus dan akhirnya akan berdampak negatif terhadap kondisi mentalnya dia. Wow, Gitu. ini dampaknya sejauh apa sih Put biasanya kalau untuk mereka yang sering kepapar ya sama toxic positivity ini? Dampaknya, pertama dia akan merasa malu mengeluarkan emosinya. Sama orang bersangkutan ya? Iya, tidak hanya orang bersangkutan, bahkan orang lain juga seperti itu. Oke. Jadi kalau kita sering sekali dilarang-larang untuk mengeluarkan emosi sedih atau marah atau apa, kita jadi malu dan kita jadi berpikir wajar nggak ya aku merasa seperti ini, gitu. Jadi ketika dia sedih, ketika dia lagi kecewa, dia akhirnya berpikir, aduh nggak seharusnya saya sedih, nggak seharusnya saya kecewa. Jadi kayak gitu ya? Ya, jadi kayak gitu, dia merasa malu dengan apa yang dia rasakan. Yang kedua, dia merasa bersalah kalau dia tidak bisa menjadi positif. Karena orang selalu memaksa Menyalahkan. dia menyalahkan emosi yang dia rasakan, akhirnya dia merasa bersalah kalau dia tidak bisa merasakan emosi yang positif, gitu. Jadi se-impactful itu ya untuk Iya. orang yang sedih, kecewa, akhirnya salah curhat ke siapa, akhirnya Iya. berdampak ke mental dia. Dan akhirnya bisa mengisolasi diri. Sendiri di kamar? Iya. Kalau misalnya kita merasakan emosi yang nggak bagus, terus kita jadinya nggak enak curhat sama temen, takutnya nanti dianggapnya kita nggak wajar merasakan emosi itu. Akhirnya udah mengisolasi diri, sedih-sedih di kamar aja sendiri deh. Akhirnya dampak yang jangka panjangnya bisa jadi
adalah kejadian bunuh diri Oh, waduh. dan lain sebagainya. Jadi dampaknya toxic positivity ini dampaknya sebenarnya sangat besar terhadap psikologi seseorang. Dan ketika itu terus terjadi maka bisa berdampak sangat-sangat buruk Untuk gitu. orang itu ya, Untuk orang tersebut bersangkutan. gitu. Oke. Nah, ini mungkin ya menjadi pelajaran juga buat sahabat kreatif ketika diberi kepercayaan oleh sahabatnya, oleh mamah di rumah. Mungkin Iya. aja kan mamah Iya. ada cerita ke kita, Betul. papa juga soal apa gitu ya. Kita juga harus bisa gitu menanggapi itu dengan baik dan bijak, ya nggak sih Put? Betul, betul. Ini kalimat-kalimat yang langsung arahnya ke toxic positivity kayak gimana sih sebenarnya? Contoh nih kalau Contoh. kita sering denger ya, yang tadi sempat aku sebutin don't worry be happy, itu salah satu contoh. Lagu dong. Iya. Don't worry, be happy. Iya gitu. Kemudian all is well, Mhm. gitu ya. Lalu kemudian kita bilang bahwa udah toh juga segitu doang. Oke. Iya, segitu doang. Ntar juga masalahnya selesai kok. Gitu doang. Kemarin aku lebih parah lagi tahu. Iya, nah itu gitu. sering banget orang seperti itu kan. Aku lebih parah lagi tahu. Kamu udah Iya. sedih. Nah Gitu. itu akhirnya stealing thunder itu namanya stealing thunder tuh akhirnya ngomongin masalah si bestinya bukan masalah si orang tersebut Iya, jadinya bener. kan. Nah itu. Jadi itu beberapa contoh kalimat. Memang banyak sih sebenarnya contoh kalimatnya ya. Tapi yang sering kita dengarkan yang tadi Gitu. itu. Ya. Kalau ini bener gak sih? Misalnya nih ya, ada yang lagi capek nih, kerja hampir 12 jam misalnya, hampir ya, udah lewat dari jam yang seharusnya misalnya. Setelah dia kerjaan pertama diambil, ada side job mungkin di luar, segala macam, akhirnya dia ngeluh ke sahabatnya. Duh capek banget nih, gitu kan. Terus sahabatnya bilang, udah, segitu doang, aku mah kemarin berhari-hari. Itu toksik ya berarti ya. Toxic. Atau gini, yuk bisa yuk, semangat, Iya. jangan capek, jangan sedih. Itu toksik juga nggak? Itu somehow bagus untuk beberapa kondisi ya, tapi kalau di kondisi dimana kita sedang bener-bener capek atau bener-bener lagi payah sekali, disemangatin kayak gitu nggak ngaruh. Nggak. Akhirnya ya itu jadinya Gitu ya? toksik jatuhnya. Karena aku lihat di konten Iya. TikTok lagi ya, Instagram juga tuh ada yang bilang, yuk semangat yuk, pasti bisa gitu. Akhirnya ada yang nanggepin, toksik lu gitu, toxic positivity nih. Akhirnya yang nanggepin bilang ini, orang buat aku sendiri aja kayak gitu. Iya, Itu bener gak sih kayak gitu? Kalau untuk diri sendiri no problem Nggak sebenarnya. masalah. Iya, Oke. karena itu adalah salah satu cara kita untuk memotivasi diri kita kan. Tetapi kalau kita sampai poinnya dari toxic positivity adalah ketika kita mengignore atau mengabaikan perasaan kita yang sebenarnya. Itu yang menjadi poin kenapa dia toxic Oke. gitu. Paham. Jadi ketika misalnya kita sedih, kita abaikan perasaan sedih itu dan kita langsung berusaha untuk menjadi lebih happy, itu yang menjadi toxic akhirnya. Oke. Gitu. Karena apa yang kita rasakan itu tidak tervalidasi. Nah, mungkin sering juga dengar bagaimana kita memvalidasi perasaan orang lain. Nah, jadi apa yang kita rasakan tidak tervalidasi, kita langsung secara paksa kita ubah emosi itu, padahal belum tentu bisa kita ubah. Hanya ekspresinya saja yang diubah, tapi emosi di dalamnya masih ada, Masih, oke. seperti itu. Itulah yang toksik. Gitu. Aduh ini enak banget sih kalau ngobrol sama Putri. Kayak pengen bahas banyak hal gitu. Oke, cuman kan kasusnya untuk mereka beberapa orang juga ada yang sempat kayak nanya gitu ya. Untuk mereka yang memang punya positive mindset gitu ya, punya memang dari kecil diajarkan untuk selalu stay positif segala macam. Tapi dia memang ikhlas untuk positif gitu dan sering mungkin istilahnya kayak healing sendiri. Dia tahu batas toleransinya sendiri. Itu bukan toxic, itu bener-bener bisa dilakukan terus berarti ya. Bisa, ada yang disebut dengan growth mindset. Mungkin sahabat kreatif juga cukup familiar mungkin dengan istilah itu ya. Growth mindset itu adalah pola pikir di mana kita selalu ingin bertumbuh. Oke. Ya. Nah, di sini bedanya growth mindset dengan positive mindset dalam arti toxic ya, toxic positivity mindset adalah kalau growth mindset dia tidak mengabaikan kegagalan atau kelemahan yang dia alami. Jadi ketika dia gagal, dia akan bilang, "Oke, sekarang saya gagal, tapi saya tahu bahwa kegagalan ini adalah bagian dari perjalanan kesuksesan saya. Sehingga setelah ini saya harus belajar untuk lebih baik," gitu. Tapi kalau positif yang toxic, dia akan bilang bahwa kenapa saya gagal? Nggak mungkin saya gagal, saya pasti bisa. Wah. Nah, jadi dia malah menolak kegagalan dia dan kemudian dia memaksa diri dia untuk positif.
Pak, oke, bisa, yuk bangkit lagi, ayo. Gitu. Nah, Jadi tidak apa ya istilahnya, mungkin tidak diakui dulu kegagalannya, nggak menerima dulu kegagalannya, langsung kita mengabaikan itu dan kemudian mengarahkan diri kita ke arah yang positif. Nah, jadi kesannya kayak nggak puas gitu ya dengan apa yang dia rasain gitu. Iya. Tapi kalau didengar-dengar ya, sahabat kreatif juga udah dengar dari awal terkait kita soal ngomongin toxic positivity ini agak beda tipis nggak sih sama optimis gitu? Optimis, dalam secara harfiah, secara definisi ya, optimis itu adalah memang kita berpikiran positif, kita berusaha untuk terus bertumbuh, kita yakin pada hasil yang baik datang ke diri kita, gitu. Nah, optimis is good, ya. Tetapi ketika balik lagi nih, positif juga tadi kan, positive vibe, positive atmosphere itu bagus. Tapi ketika balik lagi kita dipaksa dalam kondisi yang terjelek pun kita dipaksa untuk langsung berpositif ria gitu ya. Nah, itulah yang namanya toxic positivity gitu. Jadi ada, kalau ditanya toxic positivity ada unsur optimism nggak? Ada banget gitu. Tetapi bedanya adalah optimisme yang berlebihan kalau toxic positivity itu. Sampai mengabaikan perasaan orang lain. Sampai mengabaikan perasaan orang lain, perasaan diri kita sendiri. Dan juga kita terapkan dalam berbagai situasi. Gitu. Oke, itu bedanya antara optimis sama toxic positivity ya. Betul. Oke, terkait kita ditemani oleh Besti untuk cerita gitu ya. Kita memang harus fokus mendengarkan sebenarnya, ya kan? Yeah. Nah, selain mendengarkan, mungkin mereka pasti akan minta saran segala macam. Yeah. Nah, dari segi ya yang emang paham banget ya soal toxic positivity, ini kita harusnya fokus kemana? Terus kita harus mencegah kata-kata apa nih supaya jatuhnya bukan toxic positivity? Oke, misalnya nih Dias lagi cerita sama aku ya, lagi diputusin pacar misalnya nih ya, gitu kan? Di ghosting kali nggak? Ya, Dias lagi dalam kondisi sedih datang ke aku mau cerita gitu. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang teman atau sahabat? Kita pertama tentu dengerin dulu, dengerin sebaik-baiknya apa yang sahabat kita ceritakan. Kalau kita dengerinnya sambil main HP itu nggak benar-benar dengerin. Itu pertama, karena kalau kita dengerin itu menunjukkan kita respect kepada orang yang bercerita dan kita memberikan feedback positif walaupun belum ngomong, tapi sikap kita menunjukkan feedback positif sebenarnya pada sahabat kita. Kemudian yang kedua, ketika teman cerita tentang masalahnya, kita harus fokus juga pada masalahnya dia dan pada perasaannya. Dua hal ya? Dua hal. Jangan hanya pada perasaannya gitu. Karena kalau hanya pada perasaannya, takutnya kita jadi bias dengan problemnya atau masalahnya. Kita jadi nggak benar-benar mengerti masalahnya apa. Nah, kita fokus pada dua hal. Problemnya apa? Perasaan dia terkait problem itu bagaimana? Kemudian setelah kita paham akan hal itu, ketiga kita bilang, oke, aku paham kamu saat ini sedang sedih karena kamu sedang mengalami bla 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 bla. Gitu. Apa yang bisa aku lakukan untuk bantu kamu? Gitu. Itu salah satu contoh untuk bisa kita dengerin curhatan teman dengan baik. Kalau kita langsung, masa sih gitu? Iya kan? Masa sih gitu? Enggak deh, kayaknya enggak kayak gitu deh, kamu aja yang lebay gitu. Nah, kan sering kan kayak gitu kan. Nah, itu adalah salah satu sign atau tanda toxic positivity juga, karena kita mengignore perasaan dia atau mengabaikan perasaan dia. Gitu. Yang paling penting ketika ada teman cerita adalah kenali apa yang dia rasakan, problemnya dia apa, dan kita ungkapkan itu. Jadi misalnya dia sedih nih, aku bilang, oke, dia lagi sedih ya sekarang. Iya, Put, sedih banget. Sedih banget aku, Put. Gitu. Udah 2 tahun lebih nih. Nah, setelah kita lakukan itu, apa yang dirasakan oleh orang yang bercerita, dia akan merasa dipahami. Gitu. Oh, jadi tadi aku cerita nggak sia-sia nih. Temanku ternyata paham dengan kondisiku, aku sedang sedih, aku sedang ini gitu. Gitu. Keluar dari ruangan dengan perasaan yang happy ya. Happy. Wah, nggak percuma nih ya, kejiwanta nih nggak percuma. Cuma berarti kalau misalnya nih ada yang curhat, kita tanyain gitu ya, kamu lagi ngerasain apa sih sekarang sebenarnya? Kamu pastiin dulu ini memang nggak sebatas pikiran dia aja. Kalau memang seperti itu kondisinya, apa yang dia rasain itu bener nggak sih? Nanya-nanya apa yang dia rasain atau yang memang sesuai dengan
ekspektasi dia, sesuai dengan perspektif dia kah? Apa cuman dia negative thinking aja? Kita dalam posisi nanya, bener berarti ya? No problem. Karena dia yang berusaha untuk menyadari gitu. Betul. Apakah ini perasaannya benar-benar kecewa atau cuma negative thinkingan gue aja nih, kayak gitu. Tapi fokusnya ketika itu terjadi, fokusnya pada dia bukan pada kita. Oke. Jadi ada orang yang bertanya-tanya karena ingin kepo aja. Nah ada tuh. Iya kan, mau kepo aja, dia lagi ngapain, kok dia sedih sih, kenapa sih gitu. Untuk informasi bagi dirinya gitu. Tapi kalau kita benar-benar peduli, kita tuh fokus bertanya untuk bagaimana bisa membantu dia di kondisi itu. Jadi kita nanya kondisinya dia bagaimana, terus apa yang bisa kita lakukan untuk bantuin dia. Bedanya peduli sama kepo tuh seperti itu gitu. Kalau kepo kan sekedar pengalaman nggak sih? Iya, dan ini sering terjadi memang gitu. Jadi kepo itu ketika kondisi kita selalu bertanya-tanya, oh apa ini segala macam ditanya, tapi tidak bisa memberikan apapun kepada orang yang sedang mengalami problem itu. Kayak nggak tenang jadi jatuhnya. Iya jatuhnya, diinterogasi rasanya gitu. Iya. Nah akhirnya informasi yang didapat itu untuk kepentingan dia gitu, untuk entah digosipin lah atau apa gitu kan, itu sering terjadi gitu. Nah itu jadi ketika teman sedang bercerita, kita usaha untuk fokus ke orang tersebut gitu. Untuk yang kepapar nih sama orang yang toxic positivity, dia paham nih anak nih toxic nih gitu. Tapi mau nggak mau mungkin di situasi itu dia harus cerita ya sama nih orang, misalnya gitu ya, kondisi mendesak gitu. Apa yang harus dipahami oleh si penerima paparan toksik ini agar nggak berlarut ke situ, nggak ngikut sama dia? Apa yang harus dia pahamin? Oh jadi ceritanya misalnya nih, aku misalnya dia toksik gitu misalnya. Waduh, aku toxic positivity-nya ya. Oke, yang curhat kamu nih. Iya, ceritanya aku mau curhat sama dia gitu ya. Terus apa yang aku perlu antisipasi gitu maksud pertanyaannya? Iya. Biar kamu nggak terpengaruh supaya nggak terpengaruh. Oke. Ketika kita sudah mengenal apa itu toxic positivity, kita sebenarnya dengan mudah bisa mengenali ketika orang itu memang toxic gitu ya. Nah ketika itu sudah terjadi, sebenarnya yang terjadi adalah mungkin kita nggak pengen cerita dengan orang itu. Selanjutnya ya berarti ya? Iya, selanjutnya ketika kita tahu dia toxic, kita nggak pengen cerita. Tapi di kondisi kita harus cerita. Misalnya kadang-kadang orang tua ingin anaknya cerita sama dia, ya. Jadi anaknya diwajibkan untuk bercerita. Atau ada kondisi lain mungkin ya, di mana kita harus bercerita dengan orang yang kita anggap toksik misalnya begitu. Pada akhirnya yang kita lakukan ya udah kita cerita aja apa masalah kita, tapi jangan berharap apa-apa dari orang tersebut. Gitu. Itu yang kita pahamin ya. Iya, jangan berharap apa-apa karena kalau kita berharap mendapatkan suatu feedback yang baik ya dari dia, mungkin agak sulit karena kita nggak bisa mengintervensi orang lain ya. Yang harus kita lakukan adalah kelola diri kita sendiri. Orang lain terserah dia mau toksik mau apa. Kalau kita peduli kita kasih tahu, jangan seperti itu. Tapi susah. Tapi susah. Harus dari dalam dirinya untuk berubah gitu. Jadi kita sebagai orang yang mungkin punya teman yang seperti itu, ya udah kalau emang kewajiban kita cerita tapi expect nothing. Jangan berharap apa-apa. Supaya keluar aja emosinya ya. Biar keluar aja dulu. Cukup. Gitu. Tapi pilihlah teman yang bisa memberikan feedback yang baik ke kita. Betul. Nah itu tentu akan lebih baik secara mental ya untuk diri kita ya. Ketika kita cerita, ternyata kita dapat feedback yang baik dan dimengerti oleh orang lain, tentu itu rewarding istilahnya atau menyenangkan bagi kita sehingga kita pengen lagi tuh cerita dengan orang itu, ketemu dengan orang itu seperti itu. Iya, kayak hari ini ya, pengen cerita lagi, curhat terus ya. Cuma untuk mereka yang udah kayak gitu nih pun misalnya udah ada masalah segala macam ya, kita nggak pernah tahu kondisi kita nggak selamanya kita happy terus, pasti ada jatuhnya, sedih, kecewa segala macam. Efektifnya cerita dengan orang yang kita percaya. Kalau nulis dan buat konten sebenarnya itu jadi pilihan yang efektif nggak sih? It's good, karena gini, kayak tadi cara kita mengeluarkan emosi kita tuh macam-macam, ya. Dan setiap orang bisa jadi berbeda-beda. Dia mungkin lebih suka di konten, misalnya begitu. Ada orang lebih suka cerita sama temannya. Ada orang yang lebih suka pergi ke pantai, teriak-teriak deh di situ, cerita sama alam, sama debur ombak dan segala macam itu kan. Buat bisa lagu, jadi, atau buat nulis. lagu, nulis, banyak banget caranya sebenarnya. Jadi nggak apa-apa, apapun caranya. Selama itu bisa membuat kita merasa lebih baik
dan bisa menyadari emosi yang kita rasakan, itu oke untuk dilakukan. Oke, sepertinya cukup hari ini ya untuk toxic positivity. Karena sudah hampir semua terjawab apa yang memang kita bingung gitu ya, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi rasa penasaran gitu ya, apa yang menjadi pertanyaan terkait toxic positivity gitu. Karena memang kalau kita lihat di TikTok, Instagram segala macam, makin banyak sebenarnya contoh-contoh yang mengarah ke sana, bahkan mengkhawatirkan juga. Gitu. Orang sampai aku berpikir ini anak kasihan juga sih ya, mau cerita kemana jatuhnya nggak positif ke dia gitu. Kadang mereka nggak tahu bahwa itu toksik sebenarnya. Iya, pelaku ini dia nggak sadar dia nggak sadar kalau itu toksik. Malah dia ngerasa kalau enggak kok bener-bener aja. Sehingga topik tentang toxic positivity menjadi penting agar orang tuh sadar bahwa oke, ternyata yang saya lakukan tuh nggak bagus loh dampaknya terhadap orang lain. Nah, gitu. Ada nggak pesan yang pengen kamu sampaikan ke pendengar atau penonton hari ini terkait pelaku yang toksik deh? Oke, bagi pelaku toxic toxic positivity, setelah mendengar podcast ini, tentu teman-teman sahabat kreatif di rumah juga sudah paham tentang toxic positivity itu apa dan apa yang perlu kita lakukan untuk menghindari yang namanya toxic positivity. Nah, pesan saya untuk sahabat kreatif di rumah, jangan sekali-sekali untuk mengabaikan perasaan teman kalian ketika dia cerita. Jadi ketika ada teman cerita, kenali dulu apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, lalu kemudian berikanlah feedback atau respon-respon yang bisa membuat dia merasa terbantu dengan masalahnya, gitu. Ya, jadi jangan langsung diabaikan perasaan mereka, karena kita harus dukung dan juga beri penguatan terhadap perasaan itu, baru kita dukung dia dengan cara apapun yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Dan saat ini hitungannya sama aku gitu ya. Nah, ini kesimpulan yang dari keseluruhan podcast kita bahas hari ini mungkin lebih ke untuk pelaku toxic positivity, kurang-kurangin. Untuk yang mungkin ngerasa sering kepapar oleh orang yang toxic positivity ini, kita harus lebih bijak kali ya dan dewasa untuk menanggapi pelaku toxic positivity ini. Nah, jangan lupa ya sahabat kreatif, bisa diakses Spotify juga ada udah nih podcast kita hari ini. Di follow RRI Singaraja di Spotify, dan juga jangan lupa di subscribe, di komen, di share juga di YouTube ya, RRI Singaraja. Ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye.